Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Baiklah, tak lupanya dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan salawat beserta salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai ceramah saya pada sore hari ini yang berjudul Istiraj. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, padahal dia adalah seorang yang banyak dosa, kok habis bisa-bisanya dia sukses ya? Padahal dia sering pacaran, dia nggak pernah sholat, dia segala macam, tapi kok dia hidupnya tenang aja, nggak pernah sedih, ataupun dia selalu gembira. Jangan heran dulu, karena mungkin saja semua karunia yang ia terima adalah istiraj dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, istiraj diambil dari kata derajat, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istiraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah Subhanahu wa taala biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 44 yang artinya, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga bila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Sederhananya, jika melihat orang yang secara agama ibadahnya buruk, sementara maksiat kepada Allah dan manusia jalan terus, lalu rezekinya Allah berikan melimpah, kesenangan hidupnya begitu mudah ia dapatkan, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, bahkan Allah berikan kekuatan pada fisiknya. Maka waspadalah, sebab bisa jadi itu adalah istiraj baginya dan bukan kemuliaan. Di antara tanda hamba yang mengalami istiraj itu antara lain, pertama, terus melakukan kemaksiatan tapi kesuksesan justru semakin melimpah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Kedua, semakin kikir justru hartanya semakin melimpah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, lalu ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Surat Al-Humazah ayat 1-3. Ayat ini berkisah tentang hamba yang kikir dan menghitung-hitung hartanya. Ia mengira harta yang ditumpuknya akan mengokohkan posisi dan kekuasaannya. Ketiga, jarang sakit. Imam Syafi'i berkata, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, lihatlah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Bisa jadi ia tidak pernah sakit karena berbuat syirik, memuja dan bersekutu dengan jin atau setan. Kalaupun bukan karena itu, jelas ada sesuatu yang menyimpang dalam dirinya. Ibnu Athaillah berkata, hendaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istiraj oleh Allah. Cuman itu ceramah yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.